Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menyaksikan, menonton langsung, merasakan kemenangan Barcelona dengan skor 4-0 di Olympic Stadium berhadapan dengan Borussia Dortmund dalam lanjutan Liga Champions. Ya, 4-0. Kemenangan Barcelona ini ya secara tidak langsung sudah memijakan satu kaki ya di semifinal. Walaupun gua nggak mau bilang kayak gitu, kita tetap harus berjuang, harus berusaha. Tapi gue mau ngucapin selamat dulu buat fans Barcelona yang gue yakin mood kalian ini happy, mood kalian ini lagi enjoy, ngapa-ngapain aja lagi enak, makan enak, minum enak, kerja enak, sekolah enak. Jadi selamat sekali lagi buat fans Barcelona, nikmatin momen ini. Dan hari ini gua akan membahas tentunya seputar Liga Champions, yaitu Barcelona yang berhadapan dengan Borussia Dortmund. Nah, 4-0 tersebut ya, yang bikin gua happy ini bukan cuma menang 4-0, tapi apa yang kita pikirkan, Hansi Flick menerapkan hal tersebut ya, menerapkan hal tersebut, bahkan setiap pergantian pemain juga tepat guna. Jadi gua ngerasa ini bukan cuma menang, tapi sebuah sebuah achievement buat pikiran kita pribadi ya, yang ternyata Hansi Flick melakukan hal yang sama dari line up, dari cara bermain, dan bahkan dari kedewasaan pemain yang di pertandingan terakhir lawan Real Betis banyak sekali melakukan kesalahan atau tindakan-tindakan yang nggak mature, tapi semua berjalan dengan mulus, hampir tanpa kesalahan, bermain di level tertinggi, memenangkan 4-0 dan menaruh satu kaki di semifinal Liga Champions. Oke, teman-teman, sebelum lanjut, ini energinya masih enak banget buat bikin YouTube, buat ngobrol-ngobrol sama kalian ya, buat berbincang-bincang. Walaupun nanti bakal gue bikin episode lagi yang lebih detail nih, tapi sekarang gue ingin memberikan aura positif ya buat kalian dan memberikan hiburan kalau kalian terhibur ya. Tapi sebelum jauh kita bahas secara lebih detail lagi, alangkah baiknya absen-absen dulu teman-teman dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari luar Indonesia yang lagi kerja ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit, yang penyakitnya, yang belum bekerja segera mendapatkan pekerjaan dan semakin sukses ya. Dan sekali lagi teman-teman, buat yang nonton video ini ya, selain Karbolmania yang pasti militan, berdiskusi, nonton, berargumen, komen, like dan subscribe, tapi menurut data masih banyak juga teman-teman yang nonton video ini namun belum subscribe. Jadi gue sarankan kalian yang belum subscribe untuk subscribe biar ada info terbaru kalau misalkan gua upload video. Oke, udah di absen-absen. Let's go teman-teman, ini hari kebahagiaan kita ya. Messi menang, golin 2 gol, Barcelona menang 4 gol, Ansu Fati main, Arsenal menang 3 gol. Ini gue pertama mau nanya mood kalian gimana sebagai fans Barcelona ya. Apakah happy? Happy-nya karena apa? Apa karena pagi-pagi kalian makan nasi uduk? Atau kalian pagi-pagi makan nasi kuning? Atau kalian happy pagi-pagi makannya nasi dengan 2 gol free kick? Maksudnya Declan Rice. Dengan Declan Rice. Apa yang bikin kalian happy? Selain menang 4-0 ya, penerapan strategi Hansi Flick, starting line up pertama yang diturunkan ya, winning timnya nggak diubah, cara bermainnya, bertahan dan menyerang sama-sama bagus. Bahkan ketika Barcelona menyerang itu kita ngerasa kayak speednya tuh dicepetin tuh, dari 0 ke 1 ke 2 gitu. Jadi makin kenceng, makin bingung Dortmund. 10 menit pertama gue nonton ngap kayak gimana nih ya. Akhirnya Barcelona seperti biasa mendominasi permainan dan mendominasi pertandingan, menciptakan gol, melakukan clean sheet. 4-0 bro. Gimana perasaan kalian menang 4-0 ya? Apakah kalian fans Barcelona sudah nggak asing dengan angka 4 dan lawan yang 0? Apakah kejadian ini pernah terjadi sebelumnya? Ngebantai 4-0, musuhnya lebih banyak offside ya.
Tapi sekarang bedanya agak diem, agak tenang. Kalau sebelum-sebelumnya ada yang kebantai juga, cuma berisik. Ya, gue nggak mau menyebut itu dari mana. Nah, apa yang kalian rasakan mood kali ini? Oke, ya kita mulai aja langsung. Pertandingan berjalan sangat cepat, sirkulasi bola sangat cepat menurut gue. Ya, intensitas juga tinggi, determinasi kedua tim justru ya, bahkan jual beli serangan sempat, walaupun Szczęsny ternyata nggak terlalu kerja banyak. Ada satu kesempatan saat one on one itu si Guheysi, cuma dia nggak bisa memaksimalkan. Itu peluang pertama Dortmund ya di babak pertama, dan setelah itu belum ada lagi peluang-peluang yang sangat mengancam Barcelona. Nah, sementara Barcelona ini ada gol dari Robert Lewandowski, ada gol dari si Rapinya, ada gol dari Rapinya yang harusnya ini gol Kubarsi, ada gol dari Robert Lewandowski, ada gol lagi dari Robert Lewandowski, dan ada Lamine Yamal mencetak gol. Jadi 3 penyerang Barcelona semuanya mencetak gol. Ya, mencetak gol. Barcelona tampil menggunakan 4-2-3-1. Seperti yang gue katakan, Szczęsny tidak tergantikan dan dia fine-fine aja. Ketika selesai pertandingan, dia langsung nyamperin Ter Stegen, pelukan. Kedua pemain ini wajahnya happy, jadi nggak ada masalah. Kubarsi dan Inigo, ini tepat kan menurut gue. Ya kan gue bilang, Kubarsi Inigo dulu main intensitas tinggi, high defensive line, mau offside trap. Berhasil kan beberapa kali offside gitu. Dan Konde, Balde, ini antara Konde dan Balde lagi bagus juga ya. Gue terutama apresiasi buat Konde ya, naiknya bagus, turunnya bagus. Ya sampai musuh gregetan dijenggut, Konde dijenggut. Kondenya dijenggut tuh. Dan ya pas-pas aja gitu. Dia ngebantuin Yamalnya pas, turunnya juga pas, intercept bolanya bagus, marking pemainnya bagus ya, karena kedua pemain sayap dari Dortmund itu larinya kenceng-kenceng tuh. Si Adeyemi dan satu lagi siapa? Chukwuemeza ya. Itu bagus. Dia kenceng, tapi berhasil diredam Balde yang kanan, yang kiri berhasil diredam Konde. Di tengah double pivot. Nah, ada Pedri dan Frenkie de Jong di situ ya. Ini nanti gue bahas lah bagaimana peran mereka masing-masing gitu. Nah, di depan ada Lamine Yamal, di kiri Rapinya, striker Robert Lewandowski, dan akhirnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan dilaksanakan oleh Hansi Flick dengan menaruh Fermin Lopez, bukan Gavi. Dan gua saat ini juga udah bilang, dari kemarin sih gua udah bilang bahwa kalau menurut gua secara impact ya, secara impactful untuk tim apabila bermain sebagai attack midfield, Fermin dan Gavi, gue lebih pilih Fermin. Fermin lebih dari Gavi. Sorry to say fans Gavi ya, bukan Gavi jelek, tapi untuk posisi tersebut Fermin lah pemenangnya menurut gue. Ya, oke. Gol di babak pertama ada pre-assist dari Fermin. Bayangin, di situ ada Rapinya. Memang Barcelona tidak memiliki set piece taker, ya. Tapi lu bayangin pemain yang lagi paling muda di situ, nggak paling muda, ada Lamine Yamal ya. Tapi Yamal kan emang nggak ngambil set piece selain corner ya, nggak ngambil free kick gitu. Nah, ada Fermin Lopez, di situ ada Rapinya, mungkin ada Pedri atau De Jong bahkan yang bisa ke final third gitu. Tapi Fermin dengan keberanian dan kepercayaan dirinya mengambil bola tersebut ya, langsung memberikan assist ke tiang jauh. Ke tiang jauh, bola mantul, ada Kubarsi, dan bola memang harusnya gol, tapi ada Rapinya memberikan sentuhan sehingga gol menjadi milik Rapinya gitu. Bahkan Rapinya ketika selebrasi, Kubarsi nanya gitu, "Lu nyentuh gak?" "Nyentuh." Rapinya nyentuh, bilang gitu. Terus Kubarsi, yahnya itu bukan masalah, bukan jadi dia yang nggak golin, tapi ya offside gak nih gitu. Ternyata nggak offside ya, walaupun ada kamera miring yang terlihat seperti offside, tapi setelah dicek secara garis ya, offside line-nya ini secara teknologi itu nggak offside. Jadi memang itu gol, dan gol itu untuk Rapinya. Ya, kembali lagi Rapinya setelah permainan yang kurang memukau di 2 match terakhir. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Kan gue bilang, nih kita punya striker nomor 9. Tugasnya apa? Oke, striker lain, penyerang lain bisa golin, gelandang bisa golin, back bisa golin. Tapi kita punya striker 9, dimanfaatin.
Lu bayangin gol Robert Lewandowski itu yang umpan heading heading head to head. Nah, ini yang dinamakan the real head to head gitu, kepala antar kepala lawan kepala. Rapinya memberikan umpan kepada Robert Lewandowski yang gue ngerasa kalau memang nggak ada insting striker, kalau nggak punya jam terbang, pengalaman yang cukup, kalau bukan dia striker world class, itu agak susah untuk menciptakan gol. Tapi Robert Lewandowski dengan bola yang sulit, bola yang tinggi, bola yang arahnya agak susah untuk dibaca, dia mampu dengan tenang mundur beberapa langkah, dia melompat, lalu memberikan heading dan memasukkan bola ke gawang. Terjadilah skor berubah menjadi 2-0. Apa gue bilang? Oper aja Lewandowski. Oper Lewandowski. Dan gol berikutnya teman-teman, ya lagi-lagi Fermin Lopez yang sangat piawai mengolah si kulit bundar. Gila, kayak sportcaster zaman dulu gue. Ya ini ada satu atraksi dari Lamine Yamal dan Fermin Lopez yang memberikan assist, memberhentikan bola. Makanya Semi Khedira bilang jarang tuh pemain yang bisa berhenti bola. Setahu gue kayak Zidane, Ozil, Guti, Xavi, Pirlo yang passing bolanya kenceng tapi kayak berhenti, kayak ngerem. Lamine Yamal memberikan itu kepada Fermin Lopez. Fermin Lopez memberikan bola kepada Robert Lewandowski. Bayangin larinya Robert Lewandowski dari sisi wide dia ke tengah. Ya, sementara Rapinya lari dari tengah, dia ke pinggir, ke tiang 2, Lewandowski lari ke tiang 1. Itu yang selalu dilakukan. Dan lagi-lagi kalau bukan insting atau ini adalah striker world class, belum tentu bisa tercipta gol seperti itu. Karena Lewandowski bagus positioning, Fermin Lopez tidak egois dan dewasa, memberikan umpan kepada pemain yang memiliki probabilitas untuk mencetak gol lebih tinggi. Akhirnya diberikan kepada Lewandowski dan dicetak oleh Lewandowski. Terjadilah sebuah gol. Dan terakhir gol lagi-lagi ini kerjasama berawal dari pressing Robert Lewandowski yang berhasil dapat Rapinya, berikan bola kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal dicong-cong kayak main futsal. 17 tahun bocah. Bolanya nggak pakai kaki dalam, nggak pakai kaki kura-kura, nggak pakai kaki luar, tapi diconcong pakai tumit. Itu kan kayak futsal yang gitu. Masuk bola ya tanpa kompromi, tanpa permisi. Akhirnya merubah skor menjadi 4-0. Itu yang terjadi di match tersebut. Dan sekarang kita saatnya membahas beberapa pemain. Gua nanti ya di episode selanjutnya gua akan bahas top 3 atau top 4 kali ya, karena yang main bagus. Gue apresiasi semua pemain Barcelona bermain bagus ya. Bahkan gue nge-tweet kan, Barcelona bermain nyaris tanpa kesalahan. Barcelona bermain di atas taktik Hansi Flick kayak gitu. Jadi ya kalian harus tahu fans Barcelona bahwa Barcelona sekarang nih sejauh ini udah overachievement. Ya, Barcelona yang sekarang udah di luar ekspektasi. Kita berjalan di bonus nih. Ini udah dapat nih, udah achieve nih. Ya, dari Barcelona yang rusak di momen atau di musim sebelumnya, jangankan trofi menang aja susah, jangankan main, masuk lapangan aja bingung. Sampai sekarang yang kondisinya adalah di Copa del Rey dia masuk final, di La Liga memimpin klasmen, berada di puncak klasmen, di Liga Champions ya selangkah lagi menuju ke semifinal. Ini udah overachievement menurut gua. Ya. Yang gue pikir adalah berubah dulu aja mainnya gitu, tapi kalah. Tapi Hansi Flick disulap sama dia, bro. Disulap. Ya, Hansi Flick datang jadi seperti ini. Barcelona keadaannya. Mudah-mudahan Barcelona bisa menang dengan kualitas murni tanpa robo. Kalau orang Spanyol bilang robo itu perampokan, tanpa hal-hal non teknis, tanpa dibantu perangkat wasit gitu. Nah, oke kita main. Szczęsny. Ini semuanya aja ya, all player kita review nih. Dan pergantian dari Hansi Flick juga oke ya. Gue di pas main Garcia main, Araujo main, gue tahu Araujo main itu karena Barcelona emang ingin mengendurkan serangan, ingin mengendurkan serangan. Sehingga kalau main agak lebih deep lagi, Araujo memang orang yang pas untuk bertahan gitu. Makanya dia ada tuh Araujo ya double block, gue bilang ya. Kalau kiper double save, kali ini double block. Ya 2 kali block krusial semua sampai pemain
Dortmund sampai gila, nggak nyangka gue gitu kan. Nah, setelah itu Eric Garcia masuk, Pedri ganti keluar, oke fine. Dengar lagi-lagi Hansi Flick dengerin gue tuh. Ya, kalau udah menang 2-0 3-0, cie 2-0 3-0. Gue ngomong gitu kan di episode sebelumnya. Baru ganti Pedri nggak apa-apa. Bener, menang 2-0 3-0 diganti Pedri. Masuk Eric Garcia. Masuk lagi, yang bikin gue terharu, yang bikin gue merinding adalah ketika Ansu Fati masuk. Ini beredar kabar, ini rumor sih ya, yang mengatakan bahwa Lamine Yamal sengaja minta diganti biar Ansu Fati main. Tapi Hansi Flick membantah bahwa ya Lamine Yamal memang kecapean gitu. Walaupun Lamine Yamal tetap main, Ansu Fati tetap main kok, seperti itu. Jadi ada yang bilang nih respect sama Lamine Yamal. Ya apapun yang terjadi, gua, kalau kalian Karbol Mania yang udah nonton YouTube gua dari episode-episode sebelumnya atau dari tahun-tahun jebot ya, pasti lu tahu yang namanya Ansu Fati sering gue bahas. Bahkan gue beli baju ini, jersey ini ya, gara-gara modelnya Ansu Fati di website Barcelona. Ya, yang sering gue bahas dari mulai gue dukung, happy, dari mulai gue berharap sampai gue kecewa, sampai gue sebel, sampai gue roasting, sampai gue kesian, sampai gue ngeliat pengen main lagi, akhirnya main. Walaupun biasa aja pas main gitu. Tapi ya gue haru sih, kayak nih suasana lagi harmonis, lagi kayak film Barcelona nih. Main Ansu Fati dan ya udah menang 4-0 gitu. Mau apa lagi sih, menang 4-0. Dan ya gue ngerasa ya ini Barcelona lagi ada berjalan di bonus ya. Itu aja sih menurut gue. Pergantian selalu tepat, Araujo main, ya Garcia main juga udah kendor. Dortmund juga muji-muji main Barcelona. Jadi ya itulah. Guys, sekali lagi selamat buat fans Barcelona yang lagi nonton di sini, yang moodnya lagi happy. Gue happy plus terharu ngelihat ternyata segini Barcelona di luar ekspektasi gitu. Memang Flick tahu kualitas main Barcelona mewah-mewah. Apa yang kurang dari Barcelona berhasil ditambal oleh Hansi Flick gitu. Dan gue ngerasa Hansi Flick tepat menangani Barcelona gitu. Di antara kualitas tapi tidak ada endurance, masuklah endurance dan muscle dari Hansi Flick buat mengembangkan pemain Barcelona sehingga Barcelona seperti ini. Itu aja guys yang bisa gue sampaikan. Boleh silakan di komen di kolom komentar hal atau momen-momen terbaik versi lo yang lo ingat lawan Dortmund. Apa aja, mungkin ada yang kelewat dari gue. Dan silakan di komen review kalian sendiri, happy kalian sendiri, silakan di komen. Gue bakal bikin episode lagi, tapi ya gue lagi seneng, lagi happy. Terima kasih teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue bakal bikin top 4 aja ya, top 4 pemain yang lagi oke, yang lagi on, sama top 4 yang lagi underperform. Kayaknya yang lagi underperform nggak ada sih di situ ya. Oke, vamos.